Halo semuanya, di sini kita akan belajar bersama-sama memahami materi ragam gejala sosial. Sebelum memasuki materi ragam gejala sosial, yang pertama kita harus memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi tersebut. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. 4.3 mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi ragam gejala sosial, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi beragam gejala sosial di masyarakat. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis gejala-gejala sosial dalam masyarakat multikultural dan peserta didik diharapkan mampu menjelaskan multikulturalisme serta masyarakat multikultural. Sebelum memulai materi, silakan melihat video ini hingga selesai. Pengangguran yang terus naik menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang status sosial yang mereka punya. Penurunan pendapatan, bahkan hilangnya pemasukan selama pandemi menyebabkan pergeseran kelas sosial kelompok tertentu yang menimbulkan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya. Tertekannya status sosial dan lemahnya mental seseorang memicu tertekannya kondisi psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu bisa membuat seseorang menempuh jalur yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Terbukti berdasarkan laporan United Nations of Drugs and Crime (UNODC), selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda. Kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan, Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembegalan. Bukti-bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Tapi, tindakan kriminal itu nggak seharusnya dijadikan jawaban permasalahan ekonomi. Definisi gejala sosial. Video di atas menjelaskan tentang bagaimana gejala sosial berhubungan satu sama lain. Mulanya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi. Meningkatnya angka pengangguran ini berdampak terhadap pergeseran kelas sosial kelompok tertentu yang akhirnya mempengaruhi kondisi psikologis seseorang demi bertahan hidup, seperti menjadi kriminal. Sehingga gejala sosial dapat diartikan sebagai masalah atau fenomena yang muncul di masyarakat akibat perubahan sosial, ekonomi, atau budaya. Surjono Sukanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar tahun 1999 menyebutkan gejala sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Berikut ialah faktor penyebab gejala sosial. Terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, heterogenitas sosial. Heterogenitas dalam masyarakat ditandai adanya perbedaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, muncul gejala sosial seperti stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Yang kedua, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan norma sosial dalam masyarakat. Hal ini memunculkan gejala sosial seperti kenakalan remaja, kriminalitas, dan penyimpangan seksual. Yang ketiga, pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial berkaitan dengan perubahan perilaku, nilai, dan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Contohnya seperti globalisasi, westernalisasi, modernisasi, hedonisme, dan industrialisasi. Berikut ialah beberapa contoh gejala sosial di Indonesia, meliputi kemiskinan, kejahatan, radikalisme, diskriminasi, konsumerisme, dan pengangguran. Apakah kalian tahu dari gambar di samping menjelaskan tentang permasalahan apa? Betul sekali. Dari gambar di samping menggambarkan tentang permasalahan kemiskinan yang ada di masyarakat.
Ya, contoh gambar tersebut menunjukkan kondisi gejala sosial di dalam bidang pendidikan. Di gambar tersebut menunjukkan tampak anak-anak mengikuti kegiatan belajar di sebuah ruangan yang sangat sederhana di dalam sekolahan. Hal yang dapat dijelaskan dari gambar tersebut antara lain yaitu kondisi fasilitas yang tidak memadai, ketimpangan akses pendidikan, gejala sosial ketidakmerataan pendidikan, dan juga upaya masyarakat lokal untuk terus menimba ilmu walaupun banyak kekurangan fasilitas. Dari gambar di samping, wilayah tersebut terletak di Nusa Tenggara Timur atau NTT. NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Menurut data Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di NTT mencapai sekitar 20,86%, jauh di atas rata-rata nasional. Mengapa gejala sosial tersebut bisa terjadi? Penyebabnya adalah yang pertama, akses terbatas ke pendidikan, yang kedua, keterbatasan lapangan kerja, dan yang terakhir, kesehatan yang buruk. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di gambar tersebut, bagaimanakah kalian menanggapi permasalahan tersebut? Kasus NTT di atas merupakan salah satu contoh gejala sosial di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Hal ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial yang ditandai dengan kondisi berikut. Pertama, anak-anak tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi karena biaya yang mahal dan infrastruktur yang kurang memadai. Kedua, tingkat pengangguran yang tinggi karena sempitnya lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas kesehatan karena minimnya fasilitas. Dampak gejala sosial. Yang pertama, kesejahteraan sosial menurun. Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas dapat meningkat, mengakibatkan turunnya kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, keretakan hubungan sosial. Konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat sering terjadi karena adanya ketidaksetaraan atau perbedaan nilai. Yang ketiga, perubahan norma dan nilai. Gejala sosial dapat menyebabkan norma-norma tradisional tergeser oleh norma baru yang belum tentu diterima secara luas, sehingga menciptakan ketidakstabilan sosial. Yang keempat, disintegrasi sosial. Apabila gejala sosial dibiarkan tanpa penanganan, bisa terjadi disintegrasi, di mana masyarakat menjadi terpecah belah dan sulit bekerja sama. Dan yang kelima, kesehatan mental. Gejala sosial seperti pengucilan sosial atau tekanan ekonomi bisa menyebabkan peningkatan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Setelah kamu mendengarkan materi di atas, berikut ialah beberapa soal yang wajib kamu kerjakan. Yang pertama, jelaskan mengenai gejala sosial dan berikan contoh yang sering muncul di masyarakat, beserta dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nomor 2, jelaskan apa saja faktor penyebab kemiskinan dan bagaimana gejala sosial ini dapat berdampak pada ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, kenakalan remaja sering dianggap sebagai gejala sosial yang menunjukkan adanya masalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja dan dampaknya terhadap perkembangan sosial remaja tersebut. Soal nomor 4. Jelaskan dampak negatif urbanisasi sebagai gejala sosial serta bagaimana pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana globalisasi dapat memunculkan gejala sosial seperti homogenisasi budaya dan peningkatan kesenjangan ekonomi. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai ragam gejala sosial. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.